Baik, perkenalkan, nama saya Vera Pongantung, kelas A3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pengertian triase. Pengertian triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di instalasi gawat darurat atau IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Yang pertama, merah. Warna merah dalam triase atau IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contoh dalam hal ini adalah pasien yang kesulitan bernafas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami perdarahan luar yang besar. Yang kedua, warna kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna kuning masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasien yang termasuk kategori kode warna kuning, contohnya adalah pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ringan. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama, maksimal 30 menit. Ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat atau kategori warna merah dan kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga. Pasien yang cedera tetapi masih sadar dan bisa berjalan biasanya termasuk dalam kategori triase gawat darurat. Contoh lain dalam kategori adalah pasien dengan patah tulang ringan, luka bakar derajat rendah, atau luka ringan. Dan yang terakhir, warna hitam. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah, yang bisa menyulitkan pernafasan atau kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pemindaian ada dua. Yang pertama adalah bidai. Bidai biasa terbuat dari kayu ataupun bidai yang sudah jadi seperti ini, di mana ukuran bidai sudah disesuaikan dengan bagian yang dicurigai terjadinya fraktur. Sedangkan yang kedua adalah mitela. Mitela atau kain pengikat adalah alat yang berfungsi untuk mengikat. Sekarang saya akan mulai pembidaian. Pertama-tama saya akan masukkan kain mitela terlebih dahulu secara perlahan. Mitela diletakkan dengan melalui dua persendian. Setelah itu saya akan memasangkan bidai. Yang pertama bidai yang di bagian bawah terlebih dahulu. Saya akan memasangkan bidai secara perlahan dengan membuat sedikit pergerakan. Maaf ya Ibu.
Setelah itu saya akan memasukkan bidai pada lengan bagian atas dan akan menutup mitela. Menutupnya dengan mitela. Setelah itu saya akan mengikatnya, tapi tidak terlalu kuat. Dan yang terakhir saya akan memperkuat ikatan mitela mulai dari bawah ke atas dan merapikan ikatan mitela. Pengikatan dilakukan di sisi lateral seperti yang sudah saya lakukan. Setelah pembidaian selesai, saya akan mengetes apakah pada daerah akral ada rasa dingin ataupun ada kebiruan. Kemudian saya akan mengecek capillary refill time-nya apakah normal atau tidak. Dan juga yang terakhir saya akan mengecek apakah denyut nadinya masih terasa atau tidak. Ya, kemudian Ibu, apakah ada rasa sakit? Tidak. Apakah ada rasa kesemutan, Ibu? Tidak. Dan apakah keikatannya kekencangan? Tidak. Ya. Setelah pembidaian selesai, untuk meminimalisir pergerakan, kita bisa memfiksasinya ke arah dada seperti ini. Pembidaian selesai. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku dating pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan.